Rumah Sakit Universitas Indonesia memastikan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan layanan kesehatan bagi Anda dan keluarga di tengah pandemi 19. Setiap pengunjung yang memasuki area Rumah Sakit Universitas Indonesia wajib menggunakan masker, serta dilakukan proses screening untuk penapisan kategori risiko. Screening awal juga dapat dilakukan terlebih dahulu oleh setiap pengunjung, dengan mengisi tautan screening online untuk setiap kedatangan. Selanjutnya, petugas akan kembali memastikan kondisi suhu tubuh dan kecukupan oksigen dari setiap pengunjung. Untuk pengunjung dengan kategori hijau dan kuning ringan akan dapat memasuki gedung utama rumah sakit, serta pengunjung dengan kategori kuning berat akan diarahkan menuju ke klinik melati. Pengunjung dengan kategori merah akan langsung diarahkan ke instalasi gawat darurat. Kami selalu memastikan bahwa setiap petugas berada dalam kondisi yang sehat dan menggunakan perlengkapan alat pelindung diri yang sesuai dengan prosedur keselamatan pasien. Kami juga menerapkan aturan jaga jarak dalam menjaga physical dan social distancing, serta melakukan edukasi kepada setiap pasien untuk senantiasa menjaga kebersihan tangan dan menerapkan 5 langkah cuci tangan. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan keluarga. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan Anda serta keluarga menjadi prioritas kami. RSUI, we provide outstanding care. Selamat datang di video panduan cara pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri tingkat 1. Salam sehat. Panduan atau demonstrasi cara memakai alat pelindung diri tingkat 1 ini diadaptasi dari panduan standar alat pelindung diri untuk penanganan COVID-19 di Indonesia revisi 3 dan dari berbagai sumber lainnya. Alat pelindung diri tingkat 1 ini direkomendasikan untuk digunakan oleh staf klinis dan non-klinis seperti staf klinis yang bekerja di tempat tidak ada risiko atau risiko minimal kontak dengan pasien COVID dan kegiatannya tidak menimbulkan pembentukan aerosol. Supir ambulans yang mengantarkan pasien dan tidak terjadi kontak langsung karena kabin yang terpisah. Staf atau bagian administrasi lain yang bekerja di ruang administrasi dan tidak memberikan bantuan langsung. Alat pelindung diri tingkat 1 terdiri dari baju kerja atau baju scrub, masker bedah 3 lapis, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala. Cara memakai alat pelindung diri atau donning tingkat 1. Lepaskan seluruh aksesoris seperti jam tangan, ponsel, dan perhiasan. Rambut panjang harus diikat menggunakan tali rambut. Ganti baju kerja atau baju scrub di tempat ganti yang telah disediakan. Identifikasi dan letakkan dalam satu tempat seluruh alat pelindung diri tingkat 1 yang akan digunakan dan pastikan ukuran telah sesuai dan tidak ada robekan atau kecacatan. Lakukan prosedur kebersihan tangan 6 langkah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik atau menggunakan alcohol based hand sanitizer selama 20 hingga 30 detik. Gunakan dan ikat dengan erat tali masker bedah bagian atas dan bawah. Eratkan tali penyangga hidung yang elastis ke hidung menggunakan kedua tangan. Pastikan masker menutupi
hidung dan mulut hingga mencapai bawah dagu. Bagi laki-laki yang memiliki janggut, janggut harap dimasukkan ke dalam masker atau lebih baik disarankan untuk dicukur. Setelah selesai, gunakan sarung tangan karet. Selanjutnya, gunakan penutup kepala. Selama penggunaan alat pelindung diri tingkat 1, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, jauhkan tangan dari wajah dan masker yang sedang digunakan. Ganti masker jika basah, tampak kotor, atau telah digunakan lebih dari 4 jam. Ganti sarung tangan ketika sobek, terkontaminasi, atau kotor. Kurangi menyentuh permukaan yang berada di sekitar pasien. Lakukan kebersihan tangan secara rutin dan selalu setelah melepas sarung tangan. Cara melepas alat pelindung diri atau doffing tingkat 1. Lakukan prosedur kebersihan tangan 6 langkah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik atau menggunakan alkohol base hand sanitizer selama 20 hingga 30 detik. Melepaskan sarung tangan dapat menggunakan lebih dari satu metode. Dengan metode glove in glove, tarik sarung tangan bagian luar di bagian pergelangan tangan. Tarik ke bawah hingga sarung tangan tertarik dengan posisi dalam keluar. Dengan satu tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan, masukkan jari ke dalam sarung tangan di sekitar pergelangan tangan yang masih memakai sarung tangan. Dorong ke bawah hingga sarung tangan tertarik dengan posisi dalam keluar. Buang sarung tangan ke dalam sampah medis. Lakukan prosedur kebersihan tangan 6 langkah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik atau menggunakan alcohol based hand sanitizer selama 20 hingga 30 detik. Bagian depan dari masker merupakan bagian yang terkontaminasi. Jangan memegang daerah tersebut pada saat melepas masker. Lepaskan ikatan tali masker secara perlahan tanpa menyentuh bagian depan. Jauhkan dari wajah dan buang ke dalam sampah medis. Lakukan prosedur kebersihan tangan 6 langkah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik atau menggunakan alkohol based hand sanitizer selama 20 hingga 30 detik. Ganti baju kerja di ruang yang telah disediakan dan jangan bawa baju kerja atau scrub pulang ke rumah. Letakkan baju kerja atau scrub kotor ke tempat yang telah disediakan. Lakukan prosedur kebersihan tangan 6 langkah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik atau menggunakan alkohol based hand sanitizer selama 20 hingga 30 detik. Demikian video panduan cara pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri tingkat 1. Video ini terselenggara atas kerjasama Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik FKUI dengan PPI Rumah Sakit Universitas Indonesia. Terima kasih.
Halo teman-teman, setelah tadi kita telah berdiskusi terkait dengan program PPI yang perlu diterapkan oleh seluruh Sivitas Hospitalia, termasuk teman-teman yang hendak berpraktik profesi KGD dan juga KMB, sekarang kita akan mencoba mendemonstrasikan cara pemakaian dan juga pelepasan APD. APD yang dimaksud di sini adalah APD lengkap, yaitu hazmat, kemudian N95, kemudian sepatu tertutup atau boots, dan juga chronoid, serta handscoon. Mari kita mulai. Sini saya agak mundur sedikit. Di sini ada hazmat, ada handscoon, chronoid, N95, face shield, sepatu boots, dan juga hand guard. Oke, langkah pertama teman-teman perlu melepaskan dulu semuanya, termasuk mungkin name-tag-nya juga perlu dilepaskan dulu. Handphone juga, ya jika ada kantong plastik bisa menggunakan kantong plastik. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menggunakan baju scrub. Mungkin kalau di poster yang kita buat sudah menggunakan boots ya sesuai dengan WHO, namun kita agak kesulitan nih kalau menggunakan boots sebelum menggunakan hazmat. Jadi kita sedikit ubah ya polanya dan kita modifikasi. Oke, berikutnya kita lakukan kebersihan tangan. Jadi dengan 6 langkah kebersihan tangan. Lalu setelah itu kita tunggu hingga benar-benar kering. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan handscoon bagian dalam. Lihat. Ini.
Setelah selesai, kita kemudian menggunakan hazmat ya. Namun di sini ada food covernya, sehingga kita menggunakan food cover terlebih dahulu, baru kita menggunakan hazmat. Maaf di sini karena mejanya agak sulit digerakkan untuk meja lagi, kita menggunakan mesin. Ini teman-teman bisa lihat ada food cover. Jadi ya, oke, sepatu saya terlihat. Saya akan melepas sepatu saya dan akan menggunakan food cover. Bisa lihat. Supaya lebih nyaman, teman-teman bisa duduk ya, menggunakan seperti kursi yang stool. Oke. Satu telah terpasang, kita gunakan yang berikutnya. Ya, jika sudah kita gunakan hazmatnya. Oke, ini hazmatnya. Langkah berikutnya, kemudian cara sleeping. Sudah selesai. Nah ini tidak kita pasang terlebih dahulu karena kita hendak menggunakan masker. Pada prinsipnya kita memegang sungkupnya seperti ini ya, dengan tali bagian bawah menjuntai dan juga tali bagian atas. Langkah berikutnya adalah kita pasang tali bagian atas terlebih dahulu. Ya. Seperti ini, setinggi atas telinga, jadi sejajar bagian atas telinga, ya. Langkah berikutnya adalah menggunakan tali yang bagian kedua, sejajar dengan bagian bawah telinga. Langkah berikutnya yang penting adalah kita fiksasi bagian hidungnya, bagian tulang hidungnya. Oke, kemudian kita pastikan kencang dari masing-masingnya. Apabila sudah, kita lakukan fit test dengan tes positif dan tes negatif. Yang dimaksud dengan tes positif adalah kita tutup area ini dan kita hembuskan udara. Apakah terasa adanya aliran udara di area-area sekitar sini? Jika ada, maka itu artinya teman-teman perlu merapikan kembali nih area-area yang di sini. Ya. Kemudian jika tidak, maka itu sudah cukup baik untuk tes positif. Tes berikutnya adalah tes negatif, di mana teman-teman menarik udara. Apakah ada rasa udara masuk? Jika tidak, maka ini sudah cukup baik ya pemakaiannya. Terkadang beberapa dari kita untuk memastikan bahwa ini bisa lebih fit, kita bisa menambahkan masker bedah atau semisal pada area yang tanpa aerosol, tanpa menghasilkan aerosol, kita hendak menggunakannya kembali, extended use atau reuse misalnya dilakukan sterilisasi sesuai dengan anjuran Himpunan Sterilisasi Indonesia (HISI), maka kita juga bisa menggunakan masker bedah di luarnya. Ya.
Ya. Untuk laki-laki sebaiknya tidak memelihara janggut, namun apabila tetap memelihara, baiknya dimasukkan ke bagian dalam ya. Pastikan bahwa dia tidak membuat celah. Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat, harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Nana Mulyana MKes. Yang kami hormati, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Astuti Giantini,
SPPK, MPH beserta direksi. Dan saya lihat di sini juga ada Bapak Dr. Hermawan, SPBTVKK selaku Direktur Pelayanan Umum dan Operasional RSUI. Yang kami hormati jajaran pimpinan Universitas Indonesia, Dr. Agustin Kusumawati, MSc, PhD, selaku Sekretaris Universitas Indonesia. Juga ada Insinyur Ahmad Syafiq, MSc, PhD, selaku Direktur Direktorat Pengembangan Karir, lulusan Universitas Indonesia dan Hubungan Alumni. Dan yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Bapak Andre Rahadian, SH, LLM, MSc, beserta jajaran. Yang kami hormati CEO Arogia, Bapak Victor Fungkong, SH, LLM. Tak lupa saya juga ingin menyapa kepada rekan-rekan yang tengah menyaksikan menonton melalui live streaming YouTube. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, marilah sama-sama kita saksikan penayangan video Safety Induction. Selamat datang di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Universitas Indonesia, maka akan kami sampaikan Safety Induction sebagai petunjuk dan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara umum. Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berada di dalam kampus Universitas Indonesia, tepatnya di seberang rumpun ilmu kesehatan. Terdiri dari 6 gedung, yaitu gedung entrance, gedung rumah sakit, gedung administrasi, gedung staff quarter, gedung energy center, dan gedung parkir. Gedung ini dilengkapi dengan pintu darurat, tangga darurat, hidran, smoke detector, sprinkler, dan APAR. Khusus untuk gedung rumah sakit dilengkapi dengan seismic isolator atau penahan guncangan saat terjadi gempa dan kompartemen tahan api. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat, jangan panik dan jangan gunakan lift dan eskalator untuk keluar. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Segeralah keluar dengan teratur melalui pintu darurat menuju assembly point terdekat dengan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Lepaskan sepatu bertumit tinggi. Jangan membawa beban yang berat saat menuruni tangga darurat. Turuni tangga dengan cara berjajar sesuai lebar tangga, dengan teratur, tertib, berpegangan pada handrail, dan jangan menyerobot. Setelah menuruni tangga, segera menuju ke assembly point terdekat. Assembly point atau titik berkumpul adalah titik kumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Rumah Sakit Universitas Indonesia memiliki 3 assembly point. Pertama, ada di area parkir depan gedung administrasi. Kedua, area parkir samping Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan ketiga, berada di area parkir gedung staff quarter. Sesampainya di titik kumpul, cobalah untuk memastikan jumlah rekan kerja yang bersama dengan Anda ketika sebelum terjadi keadaan darurat. Jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, merangkaklah keluar karena posisi ini mempermudah Anda untuk bernapas. Tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu yang dibasahi air guna mengurangi asap yang terhirup ke hidung. Cara penggunaan APAR: tarik safety pin, arahkan nozzle ke dasar api, tekan tuas dan sapukan ke sumber api sampai api padam. Selalu perhatikan jarak aman Anda dengan api. Pada keadaan kebakaran di gedung ini, maka sistem proteksi kebakaran akan bekerja dengan sendirinya dan akan terdengar aba-aba evakuasi dan paging sistem code red. Khusus untuk gedung rumah sakit, pintu kompartemen akan otomatis menutup dan Anda bisa keluar melalui pintu kecil pada pintu kompartemen tersebut. Jika terjadi gempa bumi,
segeralah merunduk. Berlindunglah di bawah meja, lindungi kepala Anda. Sebisa mungkin bergerak pada daerah yang kuat dan aman. Hindarilah jendela kaca dan benda yang menggantung. Setelah guncangan mereda, segera keluar atau turun melalui tangga darurat. Jika Anda melihat barang mencurigakan dan kondisi berbahaya, segera lapor kepada petugas keamanan terdekat. Berdasarkan keputusan Rektor nomor 1805 tahun 2011 bahwa Universitas Indonesia merupakan kawasan tanpa rokok, harap tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Demikian Safety Induction Rumah Sakit Universitas Indonesia kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas. Sebelum acara dimulai, kami ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia yang memperoleh peringkat pertama atas penilaian QS Asia University Rankings 2022. Semoga kita tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik ini. Selamat datang di acara penandatanganan kerjasama antara RSUI, ILUNI UI, dan Arogya. Acara ini merupakan kolaborasi antara ILUNI UI, RSUI, dan Arogya untuk pengembangan layanan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam pengelolaan supply chain rumah sakit. Kolaborasi ini dapat memunculkan RSUI sebagai pelopor penggunaan AI dalam layanan rumah sakit di Indonesia. Adapun tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan teknologi dalam industri kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan layanan kesehatan. Sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk kelancaran dan keberkahan acara ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Askar Triwiyanto. Kepada Bapak Askar Triwiyanto selaku Wakil Sekretaris Jenderal ILUNI UI, dipersilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita menengadahkan tangan bermohon pada Yang Maha Kuasa agar kiranya acara yang akan kita selenggarakan kali ini dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari ILUNI UI, bagian dari Sivitas Akademika UI juga berharap kegiatan seperti ini selalu tetap dalam koridor protokol kesehatan. Kami pasang juga di pintu masuk dan di sebelah kanan kiri Bapak Ibu semua alat yang kami temukan, kami invensi sebagai bagian kontribusi kami ILUNI UI kepada masyarakat dan bagian dari ikhtiar kita. Bagi yang muslim silahkan aminkan doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim wa sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari yang penuh keberkahan di Jumat minggu pertama bulan November ini, di mana kepahlawanan diperlihatkan kepada kami semua oleh pendahulu kami, pendiri negara Republik Indonesia ini. Mereka telah mencontohkan kepada kami semangat perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan bagi kemajuan dan keselamatan bangsa kita menuju 100 tahun Dirgahayu RI ke-45. Hadirin, semoga Allah berkahi pertemuan kita ini. Lapangkan ya Allah dada-dada kami, kuatkan persatuan di antara kami. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami para Sivitas Akademika UI sebagai orang-orang yang selalu berpikir tentang kontribusi dan peran positif bagi bangsa dan negara kami serta masyarakat peradaban dunia. Ya Tuhan kami, sukseskanlah ikhtiar, niat baik dan itikat untuk kebaikan bangsa kami lewat kolaborasi bersama dalam kesempatan kali ini. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Askar. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Astuti Giantini, SPPKK, MPH, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kepada Dr. Astuti dipersilahkan. Sudah segini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat, si pakai kacamata dulu nih. Yang terhormat Kalid Bangkes Menkes, Dr. Andes Nana Mulyana MKes, yang terhormat Sekretaris UI, Dr. Agustin Kusumayanti MSc PhD, yang terhormat Insinyur Ahmad Syafiq MSc PhD, Direktur Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni, yang terhormat Ketua ILUNI UI Pak Andre Rahardian, dan yang terhormat Pak Bahtiar Firdaus sebagai Sekjen ILUNI. Yang terhormat Pak Victor Fungkong sebagai pemilik dari Arogia. Saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini terjadi kolaborasi seperti apa yang tadi dibicarakan, bahwa rumah sakit ini, rumah sakit kebanggaan kita, rumah sakit kebanggaan Universitas Indonesia, dibantu oleh ILUNI untuk membantu mengembangkan AI yang akan membantu terutama di inventarisasi, Dokter Nana, inventarisasi farmasi dan juga procurement. Jadi itu yang saya sangat banggakan. Jadi apa sih kontribusi yang sudah diberikan oleh ILUNI terhadap kami RSUI, karena mungkin merasa bahwa ini adalah kontribusi yang bisa membantu kelancaran dari pelayanan. Seperti kita ketahui, dengan untuk inventarisasi terutama obat-obatan, tanpa bantuan AI sepertinya
untuk menjadi smart hospital di zaman sekarang ini agak sulit, Dok. Karena begitu banyaknya permintaan, apalagi ketika pandemi kemarin. Jadi kita kadang-kadang sudah tidak tahu nih masih ada apa enggak gitu, apakah sudah habis. Terutama mungkin nanti ke depannya saya berharap kepada PT Arogia ini mudah-mudahan kita tuh nyari obat yang harganya lebih murah, enggak sulit gitu loh. Kalau dengan e-marketplace nantinya, kalau menurut saya akan memudahkan rumah sakit untuk mencari obat apa, misalnya gampang lah paracetamol, injeksi mana yang lebih murah misalnya. Dengan mencari di e-marketplace mudah-mudahan menjadi lebih murah, lebih mudah. Jadi saya berterima kasih sekali lagi, mudah-mudahan dengan perjanjian yang akan kita tanda tangani hari ini akan memudahkan kita untuk lebih menuju ke arah smart hospital. Terima kasih sekali lagi untuk semua kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Astuti Giantini, SPPKK MPH atas sambutannya. Sambutan selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Agustin Kusumawati MSc PhD selaku Sekretaris Universitas Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Dr. Agustin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya, makasih. Yang saya hormati PLT Kepala Badan Litbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sahabat saya Bapak Nana Mulyana, Direktur Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia, Bapak Ahmad Syafiq, yang dalam hal ini sekaligus juga mewakili Wakil Rektor 4 bidang kerjasama hubungan alumni dan Ventura, Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia, Ibu Astuti Giantini, beserta seluruh jajaran direksi dan manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia. Yang saya banggakan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Bapak Andre Rahardian, beserta seluruh jajaran pengurus ILUNI Universitas Indonesia, juga hadir sekjennya dalam hal ini. Kemudian tentu saja yang terhormat jajaran pimpinan dari PT Arogia Mitra Sejati yang bergerak di bidang artificial intelligence. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sehat. Dan mari kita terus panjatkan doa, memohon kepada Allah kiranya wabah COVID-19 ini dapat terus kita kendalikan, suasana terus makin kondusif, dan kita semua bangsa Indonesia bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang kedua kalinya saya menghadiri acara di Rumah Sakit Universitas Indonesia yang berkaitan dengan teknologi, informasi, komunikasi, dan ICT, ya teknologi informasi dan komunikasi. Yang lalu kita bekerja sama dengan pihak mitra di luar Universitas Indonesia untuk pengembangan sebuah personal device, wearable personal device yang bisa digunakan untuk memonitor suasana atau situasi kesehatan pribadi kita. Hari ini kita, maksudnya Rumah Sakit Universitas Indonesia dalam hal ini akan membangun kerjasama kembali dengan dua pihak. Yang pertama adalah Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan yang kedua adalah PT Arogia yang bergerak di bidang artificial intelligence. Tadi sempat dalam bincang-bincang disampaikan bahwa kerjasama ini akan berfokus pada upaya untuk melakukan modernisasi, ya, dalam hal ini adalah digitalisasi proses-proses manajemen di dalam rumah sakit, khususnya nantinya mungkin untuk langkah pertama dikaitkan dengan proses procurement gitu. Mungkin nanti akan berkembang juga untuk bidang-bidang lain
yang berkaitan dengan operasi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang berbahagia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus menggunakan ICT, Information and Communication Technology, dalam kehidupan sehari-hari kita. Suka atau tidak suka, sudah ada Gojek, ada GoFood, ada GrabFood, segala macam, sehingga kemudian kita sudah mengamati bagaimana banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang akibat adanya teknologi yang baru tersebut, yang berkembang, dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Khusus untuk bidang kesehatan, pengembangan atau perkembangan di bidang ICT ini memberikan dampak yang luar biasa besarnya. Dari sudut pengembangan ilmu kesehatan dan kedokteran itu sendiri, sungguh sangat dipengaruhi oleh ICT ini. Karena dengan menggunakan ICT, kita bisa melakukan penelitian dengan jauh lebih mudah. Penelitian-penelitian yang sifatnya nanoteknologi yang berada pada tingkat seluler itu jauh dipermudah dengan adanya ICT. Proses pendidikan juga dibikin menjadi jauh lebih mudah. Jadi kalau dulu saya sekolah itu harus berhadapan dengan kadaver, jenazah, untuk kemudian belajar anatomi, anak-anak yang sekarang itu bisa tidak harus berhadapan dengan jenazah lagi. Ada teknologi yang membantu mereka belajar sehingga bisa mempelajari dengan lebih efektif. Kemudian untuk memberikan pelayanan, ICT juga memegang peranan yang penting. Awalnya Republik Indonesia ini seperti biasa ragu-ragu. Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Apakah nanti melanggar etika atau tidak ya, gitu ya. Regulasinya gimana? Belum ada peraturannya. Jadi masih ragu-ragu. Ragu-ragu untuk maju. Sebagian orang mengatakan ayo telemedicine, telehealth gitu ya. Tapi sebagian masih masih membicarakan soal regulasi, soal etika dan seterusnya. Kerahasiaan. Privacy, segala macam isunya. Ketika kita dalam keadaan ragu-ragu seperti itu, mau maju sih, tapi belum maju begitu, kita dijongkrokin kalau istilah orang Jakartanya gitu ya, oleh pandemi COVID-19. Mau tidak mau, kita sudah dijongkrokin sama pandemi COVID-19, tiba-tiba halodoc, apalah segala macam, semua dengan serta-merta menjadi mitra strategis dari pemerintah untuk mendeliver pelayanan kesehatan, untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi di mana mobilisasi masyarakat itu sangat tidak dianjurkan, dalam kondisi di mana kerumunan itu dihindari. Jadi istilahnya kata orang Jakarta, nah gue jongkrokin deh lu, mau nggak mau mesti pakai gitu ya. Di perguruan tinggi juga seperti itu. Yang muda-muda sudah pakai, Universitas Indonesia sudah menyediakan platform untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian dikasih target berapa persen harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, sedikit sekali, lambat sekali majunya gitu. Nah sama, dijongkrokin juga tuh sama pandemi. Tiba-tiba yang kakek-kakek, nenek-nenek masih jadi dosen, mesti belajar gimana caranya ngajar online. Stres deh tuh, tapi sekarang semua sudah bisa. Sekarang udah pinter. Apakah pinternya itu dia dibantu oleh asisten atau pinter sendiri, pokoknya sekarang udah pinter aja gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, menggunakan dan mengembangkan ICT itu bukan pilihan, tapi keniscayaan. Nah, di UI sendiri memang kita memiliki Fakultas Ilmu Komputer yang memiliki fokus keilmuan di bidang itu. Fakultas Teknik juga mengembangkan itu. Kemudian di rumpun ilmu kesehatan sendiri juga ada Fakultas Kesehatan Masyarakat yang memang bermain-main dengan ICT juga. Yaitu ada departemen yang khusus mengembangkan biostatistika, informatika kesehatan, sistem informasi kesehatan, itu juga dikembangkan. Jadi sekarang ini saatnya memang kita harus berkolaborasi. Harus bersama-sama agar supaya terjadi perkembangan yang kondusif, yang kolaboratif. Nah, saya secara khusus saya memberikan penghargaan kepada Ketua ILUNI dan seluruh pimpinan ILUNI yang gigih untuk terus memberikan kontribusi kepada Universitas Indonesia mendukung
upaya-upaya untuk memajukan Universitas Indonesia. Terima kasih banyak ini Mas Andre ya. Dan juga ini yang dari Arogia ternyata alumni juga begitu kan. Jadi alhamdulillah alumni sudah menunjukkan kontribusi nyatanya untuk mendukung Universitas Indonesia. Nah tadi saya juga sudah langsung men-challenge Mas Andre dan saya belum hafal namanya Pak. Saya termasuk yang jelek menghafal nama. Satu semester saya ketemu sama mahasiswa di satu kelas saya bisa nggak hafal namanya Pak. Jadi Pak Victor ya. Jadi saya tadi sudah men-challenge juga Pak Syafiq. Ayo dong masuk untuk mensupport kita juga di Merdeka Belajar kita. Di Center for Independent Learning kita begitu kan. Jadi nanti karena ada banyak program studi yang juga relevan dengan apa yang dikembangkan oleh teman-teman di Arogia. Jadi pada kesempatan ini tidak lain tidak bukan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kerjasama ini menjadi nyata. Tentu saja pertama-tama adalah pimpinan Rumah Sakit Universitas Indonesia sendiri yang membuka diri untuk berbagai macam kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah pimpinan dari ILUNI yang terus mendorong alumni untuk pulang ke kampungnya dan membangun kampungnya gitu ya. Biasa kan begitu ya kalau murid sama dosennya itu pasti ketinggalan. Ketinggalan dalam artian muridnya akan jauh lebih maju. Segala macamnya lebih maju, lebih pinter, lebih luas pergaulannya, lebih kaya juga gitu ya. Lebih kaya juga daripada universitasnya begitu kan ya. Tapi sebenarnya disitulah letak kebanggaan seorang dosen. Dosen itu akan menjadi bangga ketika muridnya tumbuh menjadi lebih hebat dari dirinya. Nah sambil berharap, nak bantuin dong nih rumah kamu supaya juga hebat seperti kamu gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa saya tidak akan berpanjang kata lagi. Terima kasih banyak atas inisiatif kerjasama ini. Nah secara khusus harapan kepada pimpinan Kementerian Kesehatan, ada Pak Nana di sini yang kebetulan sekarang sedang menakodai Badan Litbang. Siapa tahu inisiatif ini nanti juga akan bisa dilirik oleh Kementerian Kesehatan untuk dimanfaatkan produknya, untuk dimanfaatkan peluang kerjasamanya sehingga kami juga bisa berkontribusi terhadap kiprah dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada beberapa dari kami yang berkontribusi, tapi tentunya dibutuhkan lebih banyak lagi kontribusi dari kami. Jadi kami siap Pak Nana untuk bekerja sama memberikan yang lebih banyak lagi kepada Kementerian Kesehatan. Tidak hanya dosennya, tidak hanya mahasiswanya, alumninya juga siap Pak untuk membantu begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kerjasama semua pihak. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan Bapak Ibu semuanya akan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Agustin Kusumawati MSc PhD atas sambutannya. Selanjutnya kepada Bang Andre Rahadian SHLLM MSc selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Kebanggaan Kita Semua, kami persilahkan untuk dapat memberikan sambutannya. Tes, oke. Ya. Duh. Tinggiannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Abang dan Mbak yang saya hormati dan saya banggakan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Nana Mulyana,
jajaran pimpinan Universitas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Agustin Kusuma Yati dan juga Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan dan Hubungan Alumni, Insinyur Ahmad Syafiq. Hadir juga tadi saya lihat Kasubdit Kerjasama Bisnis Bang Andri Syahreza, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia Dr. Astuti Giantini beserta jajaran. Ada Dr. Azra, selamat pagi, Dr. Hermawan, dan yang saya banggakan juga CEO Arogia, Bang Victor Fungkong, senior saya di Fakultas Hukum, jajaran BPH dan alumni Universitas Indonesia, ada Bang Mame, Bang Bahtiar, alumni kita juga, Bang Ara. Terima kasih banyak semua peserta kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Abang dan Mbak yang saya hormati, hari ini merupakan satu tonggak baru kerjasama antara alma mater kita, dalam hal ini Rumah Sakit UI, dan juga perusahaan atau lembaga usaha dari alumni Universitas Indonesia yang diorkestrasi oleh Iluni UI. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal ini merupakan misi, salah satu misi dari Iluni UI adalah untuk menghubungkan alumninya, untuk memberikan manfaat kepada alma mater, dalam hal ini Rumah Sakit UI sebagai salah satu teaching hospital terkemuka di Indonesia, dan juga kepada bangsa. Pak Nana, mudah-mudahan seperti tadi Prof. Agustin sampaikan, ini merupakan model organisasi supply chain yang berdasarkan artificial intelligence yang bisa dipergunakan di banyak tempat nantinya. Jadi kalau zaman saya artificial intelligence itu belum ada, jadi yang ada pura-pura pintar aja, kecerdasan buatannya itu pura-pura aja. Kalau sekarang udah bener sistem big data dan yang lain-lain. Jadi Iluni UI dengan konsep ruang temu, dan di tahun ketiga ini kami mengedepankan hasil temu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk hasil temu dan legacy dari Iluni UI yang nanti bisa terus dikembangkan. Kolaborasi antar banyak pihak, lembaga usaha di mana alumni ada, expertise di mana alumni ada, untuk bisa selain membantu universitas, alma mater, dan juga sesama alumni juga membantu bangsa ini, Pak. Iluni UI kemarin di bulan Juni juga sudah terima penghargaan dari Pak Menkes, Pak, untuk peran kita dalam membantu proses vaksinasi. Pertama kali di RSUI juga, Bu Astuti ya, kita bikin 4 bulan. 4 bulan proses vaksinasi dibantu oleh vaksinator dari SUI, relawannya dari alumni UI, dan mahasiswa. Itu kita selama 4 bulan memvaksin secara drive-thru dan juga walk-in. Jadi ini juga salah satu drive-thru terbesar di rumah sakit yang ada. Jadi model-model kerjasama seperti ini yang kita harapkan akan terus berlanjut. Dan seperti yang tadi disampaikan juga Prof. Agustin, Dr. Astuti menyampaikan bahwa pandemi ini merubah cara kita bersosialisasi, cara kita melakukan sesuatu. Yang tadi semuanya dipikir sulit, ternyata kalau dipaksa dengan pandemi ini kita bisa berjalan dengan sangat baik malah. Ke depan, artificial intelligence, big data ini memang merupakan satu prasyarat bagi satu institusi untuk bisa maju. Karena kita tahu ke depan, walaupun sekarang yang kita alami adalah disrupsi di supply chain, di semua port
terhambat karena produksi supply barang-barang itu selama pandemi juga terhambat sehingga menjalar efeknya sampai sekarang. Kemampuan kita memprediksi ke depan dengan artificial intelligence ini menjadi hal yang sangat krusial untuk menentukan sukses atau berjalan lancarnya suatu kegiatan. Dan logistik atau supply chain di rumah sakit kita tahu selama pandemi menjadi hal yang sangat krusial, di mana kelangkaan obat, kelangkaan alkes, kita tahu kesulitan kita cari masker zaman dulu, harganya minta ampun mahalnya. N95 ke N95 ini bisa 50.000, 60.000 satu gitu ya, atau sampai 200.000 dulu waktu susah. Kalau kita tahu ini kita bisa prediksi dari awal sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang ada, karena barangnya, kemampuan buatnya kita ada, tapi barangnya kita nggak punya, gitu, materialnya. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak alumni yang kembali membawa ekspertisnya ke kampus, membawa ekspertisnya kepada bangsa ini, sehingga kita semua bisa maju bersama. Dan ILUNI UI sebagai organisasi alumni Universitas Indonesia siap untuk menjadi medium untuk mempertemukan semua kepentingan, baik dari universitas, dari alma mater, dari bangsa, dan juga masyarakat umumnya serta alumni sendiri. Kita dorong bersama agar kemajuan tercapai. Mudah-mudahan usaha kita diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dan kegiatan ini berjalan lancar ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Andre Rahardian, SHLLM MSc selaku Ketua Umum ILUNI UI. Tidak lupa juga kami meminta kepada Bapak Victor Fungkong SHLLM selaku CEO dari Arogia untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Bapak Victor dipersilahkan. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebagai salah satu anggota alumni yang paling tua di sini, mohon diperkenan untuk membaca dari alat besar ini. Jadi terima kasih kepada Pak Dr. Nana dari Departemen Kesehatan, Sekretaris Universitas Indonesia, Ibu Agustin PhD, kemudian kepada Dr. Ibu Astuti, jajaran Direksi Rumah Sakit UI, Dr. Azra, tadi beliau, Dok, selamat siang, Bapak Hermawan, Bapak Wibowo, kemudian dan tentu saja Pak Andre, Ketua Umum ILUNI UI yang saya hormati, dan kemudian Bapak Bahtiar, Sekretaris Jenderal ILUNI, dan Pak Ahmad Syafiq PhD dari ILUNI juga, dan seluruh jajaran pimpinan Rumah Sakit UI dan ILUNI UI yang saya hormati. Revolusi Industri 4.0 telah mendorong banyak perubahan di berbagai sektor. Beberapa tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan agar rumah sakit bisa membangun sistem yang terintegrasi dan menjadi smart hospital. Smart hospital adalah memanfaatkan teknologi inovatif secara ekstensif untuk meningkatkan kualitas perawatan dan pengalaman pasien sekaligus mengurangi biaya. Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte mengenai Hospital of the Future, rumah sakit masa depan, menunjukkan bahwa artificial intelligence dan machine learning merupakan teknologi yang paling berperan dalam mengubah industri kesehatan dalam 10 tahun ke depan. Artificial intelligence dan machine learning ini adalah dua hal yang menjadi inti dari teknologi Arogia. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai digitalisasi rumah sakit, maka dengan artificial intelligence ini rumah sakit UI sudah melewati masa digitalisasi. Kalau digitalisasi kita berbicara mengenai kita berbicara mengenai data dan pengumpulan data,
Maka dengan artificial intelligence ini kita berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan mesin untuk membaca dan memahami data itu. Jadi ini adalah satu tataran yang jauh di atas digital. Oleh karena itu juga kami bangga bahwa kami turut berpartisipasi dalam membantu Rumah Sakit UI untuk membangun satu inovasi dalam bidang ini, yaitu bagaimana memanfaatkan, memahami dan menggunakan data itu untuk data itu menjadi berarti bagi kita. Selain itu, yang paling penting juga adalah khusus mengenai supply chain di mana Arogia bergerak. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Cardinal Health menunjukkan bahwa 65 responden pernah mengalami kejadian di mana dokter terpaksa menunda prosedur medis karena ketidaktersediaan obat dan atau alat medis yang dibutuhkan karena sistem procurement yang kurang optimal. Saya tidak tahu ini data dari penelitian yang dilakukan di mana, tapi Cardinal Health adalah salah satu media yang berreputasi baik di dunia kesehatan. Dari sisi finansial, arus kas rumah sakit juga dipengaruhi oleh perputaran stok obat-obatan dan peralatan medis. Semakin cepat perputaran stok, semakin lancar arus kas rumah sakit akan memberikan hasil finansial yang baik kepada rumah sakit dan juga tentu saja kepada pelayanan kepada pasien. Hal tersebut menyebabkan fokus akan kebutuhan obat menjadi lebih akurat sehingga rumah sakit dapat mengatasi masalah overstock, understock dan juga obat yang kadaluarsa. Saya baru pulang dari satu pertemuan di mana saya bertemu dengan salah satu eksekutif di satu perusahaan pharmaceutical, di mana dia menyatakan bahwa tiap tahun puluhan bahkan ratusan miliar stok mereka itu tidak terpakai karena masalah kadaluarsa. Ini sesuatu yang mestinya bisa kita cegah kalau kita dapat memanage supply chain kita secara lebih baik. Oleh sebab itu, Arogia hadir memberikan solusi untuk membantu optimalisasi manajemen supply chain layanan kesehatan di Indonesia. Order manager, inventory manager, dan marketplace platform yang diciptakan Arogia merupakan AI supply chain layanan kesehatan pertama di Indonesia, diciptakan di Indonesia dan untuk layanan kesehatan Indonesia yang lebih baik. Karena itu kami turut bangga menjadi bagian dari Rumah Sakit UI yang menurut pengetahuan kami merupakan rumah sakit pertama di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, yang menggunakan AI untuk mengelola supply chain-nya dia. Dengan adanya sistem AI ini, pihak manajemen rumah sakit dapat membuat keputusan pemesanan dan pembelian stok obat-obatan dan perawatan medis dengan akurat, mengurangi kemungkinan adanya understock, overstock obat-obatan dan alat-alat medis habis pakai termasuk expiry, serta menghindari kemungkinan diberikannya obat kadaluarsa kepada pasien. Dengan demikian, operasional rumah sakit dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Rumah Sakit UI sebagai salah satu rumah sakit pendidikan terbaik di Indonesia, institusi kesehatan visioner dan sangat sadar akan pentingnya integrasi teknologi dalam setiap kegiatan rumah sakit. Kami dari Arogia merasa berbangga bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit UI dan kami berharap melalui kerjasama ini, Rumah Sakit UI dapat segera mewujudkan smart hospital tersebut. Terima kasih kepada Dr. Astuti, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Victor Fungkong. Yang terakhir dan tidak kalah penting, kami persilahkan Dr. Nana Mulyana MKes, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Universitas Indonesia, Ibu Agustin. Ini kami sudah kenal lama dengan beliau karena satu rumpun ilmu. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Universitas Indonesia, Ibu Astuti beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Pengembangan Karir, Lulusan dan Hubungan Alumni, Pak Ahmad Syafiq. Terima kasih Pak. Sama-sama juga dari Kesmas ya Pak ya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Iluni Universitas Indonesia Pak Andre Rahadian beserta jajaran, ada Sekjen dan para pimpinan Iluni. Yang saya hormati CEO PT Arogya Pak Victor beserta jajaran, rekan-rekan semua yang hadir di sini, termasuk rekan media. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini hari yang baik, semua hari baik, tapi hari ini hari Jumat. Nah, ini sebetulnya mudah-mudahan dari hari Jumat ini kita ambil barokah adanya kerjasama yang akan dilakukan antara Rumah Sakit Universitas Indonesia, Iluni dan juga PT Arogya adalah salah satu yang hemat kami perlu kami apresiasi. Dalam hal ini pertama-tama Bu Agustin, Pak Andre dan Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Pak Menkes pada hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau menugaskan kami untuk hadir di sini. Tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara sebelumnya bahwa kita pahami betul Pak Ibu sekalian, di era saat ini, di era industri 4.0 yang tadi disampaikan oleh Pak Victor, sangat jelas sekali menuntut kita berbagai upaya-upaya percepatan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pentingnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pemerintah dalam ini sudah mengeluarkan Perpres jauh sebelum COVID-19. Perpres 95 tahun 2018. Yang bunyi Perpresnya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu adalah salah satu kebijakan yang mengantisipasi bagaimana pentingnya pengembangan teknologi khususnya dalam komunikasi dan informasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan betul sekali. Kita suka tidak suka, ada hikmah yang terkandung dengan adanya COVID-19. Di mana dengan ada COVID-19, hikmah yang tak kita hindari, yang kata Bu Agustin, kita dipaksa untuk membuat suatu tekanan-tekanan dan energi yang positif untuk melakukan berbagai inovasi. Kita pahami betul Bapak Ibu sekalian, banyak produk anak bangsa di dalam COVID-19 yang dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi, termasuk dari rekan-rekan dari Universitas Indonesia. Jadi itu adalah energi positif, hikmah dari COVID-19 yang harus kita ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan sekali, Bapak Ibu sekalian, tentu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Iluni, dan juga rumah sakit untuk melakukan sinergitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit UI yang kita harapkan dan kami yakin bisa menjadi pelopor ke depan dalam rangka menerapkan artificial intelligence yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita pahami betul di era sekarang bagaimana pentahelik itu sangat penting sekali, peran akademisi, peran birokrat, peran termasuk stakeholder Iluni, dan peran media itu juga sangat penting. Dan hemat kami pada hari inilah dan tadi Bu Agustin banyak kegiatan di Universitas Indonesia termasuk di
rumah sakit ini yang sudah dilakukan kerjasama, dan kami mengharapkan sekali adanya kerjasama ini tadi disampaikan akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita di rumah sakit yang kita banggakan ini, Rumah Sakit UI. Satu hal yang ingin kami sampaikan, kegiatan ini pun sejalan dengan transformasi yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, beliau begitu masuk, langkah pertama adalah melakukan transformasi kesehatan. Ada 6 pilar yang dibangun oleh beliau. Satu adalah transformasi layanan primer. Jadi community base kita kuatkan, puskesmas kita perkuatkan, kemudian upaya promotif preventif kita perkuat. Kemudian yang kedua adalah transformasi layanan rujukan, sistem rujukan. Rumah sakit UI termasuk adalah bagian tak terpisahkan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana transformasi memperkuat yang namanya sistem ketahanan kesehatan nasional. Jadi ada 2, bagaimana resiliensi untuk memperkuat Parmalkes, Pak Andre. Jadi kalau nanti ada ILUNI yang bergelut di situ bisa memperkuat itu. Yang kedua adalah memperkuat sistem kegawat daruratan dalam menghadapi new emerging maupun re-emerging disease ke depan. Itu adalah tantangan yang harus kita perkuat. Kemudian yang keempat adalah transformasi terkait dengan pembiayaan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah ada catatan kurang lebih anggaran kesehatan itu 490 triliun. Sekitar 100 triliun kurang lebih ada di Kemenkes dan jajarannya. Sisanya berada di kementerian lembaga lain, berada di tempat-tempat pemerintah daerah dan sebagainya. Itu perlu kita sinergiskan agar itu terbangun menjadi sesuatu yang memiliki daya ungkit dalam pembangunan kesehatan. Itunya pentingnya transformasi pembiayaan kesehatan. Yang kelima adalah transformasi SDM. Nah, termasuk UI adalah perguruan tinggi yang memiliki peran dalam menyiapkan SDM di bidang kesehatan. Kemudian ini yang keenam. Yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan, termasuk digitalisasi kesehatan. Nah, jadi ini kegiatan hari ini sangat relevan, akan mendukung apa yang sedang digulirkan oleh Kemenkes di bawah pimpinan Pak Menkes sekarang, yang kami harapkan, saya setuju Bu Agustin tadi sampaikan oleh Ibu, ya, alangkah bagusnya berbagai inovasi-inovasi dan berbagai hal-hal yang sudah dibangun di Universitas Indonesia khususnya, kami harapkan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung bagaimana transformasi kesehatan yang kami lakukan. Kami yakin tanpa ada upaya percepatan mulai transformasi, kita sulit mencapai tahun 2024 sasaran pembangunan yang ada di RPJMN. Dalam konteks ini perlu yang tadi kata Bu Agustin, tegangan kreatif. Dan tegangan kreatif itu adalah transformasi itu yang kita bangun. Jadi kami mengharapkan sekali dalam forum ini kita mengharapkan Universitas Indonesia selaku universitas yang punya punya berbagai hal yang hemat kami bisa disinergikan dengan Kementerian Kesehatan, termasuk juga para alumninya yang kami tahu banyak, dan saya juga Pak Andre salah satu alumni anggotanya ILUNI, jadi sehingga pada kesempatan ini Bu Agustin begitu saya ditugaskan oleh pimpinan, saya akan hadir aja sambil silaturahmi. Sudah hampir 2 tahun lah tidak berkunjung ke UI karena alasan COVID-19 gitu. Jadi itu hal-hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bu Agustin selaku Sekretaris Universitas. Kami mengharapkan sekali sinergitas ini akan terus terbangun, dan satu hal yang mungkin ingin kami sampaikan ke Ibu Direktur Rumah Sakit Universitas Indonesia, walaupun secanggih apapun kita menggunakan teknologi, tapi jangan lupa pendekatan humanistis kita sebagai hospitality itu adalah kerambahan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Itu hal lain yang saya pikir menjadi concern kita ke depan. Demikian, terima kasih, salam bersinergi. Semoga sinergi ini akan membawa barokah dan kesuksesan buat internal Universitas Indonesia dan umumnya buat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Dr. Nana Mulyana, MKes. Acara akan kami lanjutkan.
yaitu upacara penandatanganan perjanjian kerjasama antara ILUNI UI, RSUI, dan PT Arogya Mitra Sejati. Kepada Dr. Astuti Giantini, Bang Andre Rahadian, dan juga Bapak Victor Fungkong untuk dapat dipersilahkan maju ke depan. Ya, dipersilahkan untuk dapat maju ke depan untuk melakukan upacara penandatanganan. Yang lain silakan menyaksikan. Baik, selanjutnya untuk dilakukan foto sesi bersama. Sesi foto bersama kami persilahkan kepada jajaran Direksi RSUI untuk dapat bergabung ke depan. Kepada jajaran pengurus ILUNI UI, juga kepada jajaran Direksi Arogya. Silakan kepada jajaran ILUNI UI. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Balitbang Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kepada Rumah Sakit Universitas Indonesia, kepada Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dan PT Arogya Mitra Sejati. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada yang menandatangani perjanjian kerjasama diharapkan untuk dapat foto ulang. Kepada RSUI, ILUNI UI, dan PT Arogya untuk difoto ulang. Ya. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan pemutaran video profil Rumah Sakit Universitas Indonesia. Semua dapat berubah dalam sekejap. Sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting
dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care. Inventory management is a critical process in healthcare facilities. As people's lives are at stake, accurate forecasting and maintaining precise medical supplies are the success factors. However, supply and demand uncertainty has consequences. Shortage of supply might not only damage patients' life and satisfaction, but also lead to revenue missed. Hospitals must optimize ready stock of every product, as overstock may lead to wastage and too many supplies are not operationally efficient, considering the limited space and budget. Imagine purchasing decision for your household supply. You go to a supermarket to buy a liter of milk of brand A, and there is brand B's buy one get one promotion. Before making decision, you may consider how much milk left and what's the expiry date. How much can I save from buying it? Will it become waste because of overbuying? Built by global artificial intelligence expert, Arogia provides advanced analytic-based techniques to automate purchasing decision through predictive, prescriptive, and preventive algorithm. With Arogia, you can track existing inventory stock and status, including understock and overstock, near expired and expired items, conduct inventory analysis including optimum stock level, stock out risk and the rate of consumption, and perform advanced analytic-based demand forecasting with insight including medical item to order, quantity selection, supplier and origin of supply, critical level, and when to order. Importantly, equipped with a search and order bots integrated with Arogia Marketplace, automatic order can also be made. Additionally, it is supported by our global healthcare supply chain news network, where its impact analysis, such as geographical and geopolitical risks, will influence decision-making. Where there is supply shortage, our algorithm will find the best supply source. Arogia will save time and overhead costs on your end-to-end supply chain management compared to regular inventory planning. No more excessive purchasing volumes, and your stock levels are ensured. Make your business model more sustainable and profitable.
Demikianlah rangkaian acara penandatanganan kerjasama antara RSUI, Iluni UI, dan Arogia. Saya Ayuning Tias Widari Ramdaniar mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan selama berlangsungnya acara. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah acara pada pagi hari ini, semoga bisa memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rumah Sakit Universitas Indonesia memerlukan peran penting profesi keperawatan sebagai bagian dari tim kesehatan. Sebagai salah satu komponen penentu kualitas layanan kesehatan, Nurse RSUI mempunyai moto caring, confidence, dan kompeten. Misi keperawatan Rumah Sakit Universitas Indonesia memberikan asuhan keperawatan secara holistik dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien berdasarkan bukti ilmiah melalui pendekatan keluarga dan komunitas. Salah satu unggulan keperawatan di RSUI, pasien akan dirawat oleh perawat penanggung jawab pasien atau PPJP yang bertanggung jawab selama 24 jam, sejak awal pasien masuk sampai pasien diperbolehkan untuk pulang. Asuhan keperawatan tetap berlanjut melalui program Continuity of Care yang akan dilakukan PPJP bekerja sama dengan nurse di layanan primer. Sebagai rumah sakit pendidikan, Nurse RSUI diharapkan mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan klinis kepada sejawat dan mahasiswa, serta terus mengembangkan diri dan profesi. Selain itu, Nurse RSUI juga diharapkan melakukan berbagai penelitian untuk meningkatkan kualitas asuhan dan mendiseminasikan hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Universitas Indonesia berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Asuhan keperawatan diberikan oleh seorang nurse yang kompeten dan berpengalaman. Nurse melakukan pengkajian terfokus sesuai dengan keluhan dan kondisi klinis pasien. Setelah pasien mendapatkan pelayanan medis dari dokter, nurse akan memberikan edukasi mengenai upaya preventif dan promotif yang berkelanjutan. IGD RSUI merupakan garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang membutuhkan. Setiap pasien yang datang ke IGD akan dilakukan pengkategorian sesuai tingkat kegawatannya dan akan ditangani oleh nurse dan dokter yang profesional sesuai dengan tingkat kegawatannya. Pelayanan keperawatan di ruang rawat inap RSUI memberikan kualitas asuhan keperawatan terbaik dengan tim nurse profesional yang mampu memberikan asuhan keperawatan holistik dan sesuai pendekatan patient family center care sesuai dengan evidence-based terkini. Persiapan pembedahan yang komprehensif dan berkualitas tinggi merupakan nilai yang dijunjung oleh nurse instalasi bedah sentral RSUI. Prosedur pembedahan yang lokal secara kolaborasi antar tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan hasil operasi yang terbaik bagi pasien. Intensive Care Unit Rumah Sakit Universitas Indonesia dikelola oleh tim intensif terbaik. Nurse ICU RSUI komitmen memberikan asuhan keperawatan kritis yang unggul, komprehensif, dan berbasis bukti. Asuhan keperawatan di ruang rawat intensif anak Rumah Sakit Universitas Indonesia mengedepankan patient family centered care dan juga atraumatic care. Untuk atraumatic care sendiri, kami selalu berusaha untuk bisa meminimalisir trauma yang mungkin akan dirasakan oleh anak dan juga keluarga selama anak menjalani proses perawatan di ruang rawat intensif anak RSUI. Dengan aplikasi Developmental Care, Nurse NICU RSUI memberikan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir kritis berdasarkan Q bayi yang unik dan mendukung keterlibatan orang tua, sehingga bayi tidak hanya mampu melewati masa kritisnya, namun juga memiliki kualitas hidup yang optimal. Dengan berbagai keunggulan yang kami miliki dan sesuai dengan visi Rumah Sakit Universitas Indonesia, kami yakin Departemen Keperawatan RSUI akan menjadi model pelayanan, pendidikan, dan penelitian keperawatan berkelas dunia pada tahun 2030. Caring, confidence, competence.
Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care. Inventory management is a critical process in healthcare facilities. As people's lives are at stake, accurate forecasting and maintaining precise medical supplies are the success factors. However, supply and demand uncertainty has consequences. Shortage of supply might not only damage patients' life and satisfaction, but also lead to revenue missed. Hospitals must optimize ready stock of every product, as overstock may lead to wastage and too many supplies are not operationally efficient, considering the limited space and budget. Imagine purchasing decision for your household supply. You go to a supermarket to buy a liter of milk of brand A, and there is brand B's buy one get one promotion. Before making decision, you may consider how much milk left and what's the expiry date. How much can I save from buying it? Will it become waste because of overbuying? Built by global artificial intelligence expert, Arogia provides advanced analytic-based techniques to automate purchasing decision through predictive, prescriptive, and preventive algorithm. With Arogia, you can track existing inventory stock and status, including understock and overstock, near expired and expired items, conduct inventory analysis including optimum stock level, stock out risk and the rate of consumption, and perform advanced analytic-based demand forecasting with insight including medical item to order, quantity selection, supplier and origin of supply, critical level, and when to order. Importantly, equipped with a search and order bots integrated with Arogia Marketplace, automatic order can also be made. Additionally, it is supported by our global healthcare supply chain news network, where its impact analysis, such as geographical and geopolitical risks, will influence decision-making. Where there is supply shortage, our algorithm will find the best supply source. Arogia will save time and overhead costs on your end-to-end supply chain management compared to regular inventory planning. No more excessive purchasing volumes and your stock levels are ensured.
Make your business model more sustainable and profitable. Koneksi, kreasi, dan inovasi, serta kolaborasi melalui sebuah karya alumni bernama UI Connect untuk berkontribusi memajukan alma mater dan Indonesia. Puluhan ribu alumni telah bergabung dalam UI Connect sejak diluncurkan pada 2018 hingga kini. UI Connect menjadi wadah bagi para alumni untuk mengenal satu sama lain sekaligus membuka peluang tak terbatas untuk berbagai potensi kerjasama dan kolaborasi antar alumni UI. Jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan bertambah keluarga besar alumni UI. Kita berharap alumni UI mampu terus menciptakan berbagai koneksi dan sinergi melalui wadah dan jejaring yang dimiliki. Pada tahun pertama kepengurusannya, alumni UI menjejaringkan alumni UI di berbagai tempat melalui titik temu hingga alumni UI menjadi wadah yang kuat. Sinergi temu adalah tujuan utama pada tahun kedua alumni UI. Pada tahun keduanya, alumni UI merajut berbagai gagasan konstruktif dan inisiatif konkret para alumni lintas bidang lintas sektoral melalui ratusan kegiatan. Sosialisasi menjadi kunci kita agar eksistensi kebaikan dapat menginspirasi sesama. Alma Mater Center berfokus untuk dapat menabur bibit dan mengembangkan potensi mahasiswa UI dan alumni muda. Alumni Center menjalin silaturahmi dan memberi manfaat melalui jejaringnya yang begitu luas di berbagai sektor industri. Alumni Peduli Center yang tak henti bergerak untuk penanganan bencana dan misi-misi kemanusiaan. Community Development Center terus berupaya memberikan sumbangsihnya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Millennial and Business Center mengembangkan potensi para alumni muda dalam dunia karir, profesional, maupun wirausaha. Policy Center yang menjadi pemantik diskusi, perekat berbagai gagasan, serta solusi-solusi para alumni UI untuk berbagai isu bangsa. Alumni 4.0 dengan keilmuan yang adaptif dan progresif dengan perkembangan dunia digital dan masyarakat 4.0. Tidak lupa dengan lembaga kebangsaan yang dengan spirit nasionalisme mengenalkan festival kuliner dari berbagai provinsi. Pandemi saat ini adalah ruang bagi para alumni UI untuk memberikan gagasan, inovasi, dan kontribusi nyata untuk bangsa. Pada ruang temu, kami menjalin dialog, mengumpulkan tali kerjasama, dan memperluas jejaring alumni UI untuk memasifkan kebermanfaatan alumni UI dan alumni UI. Kesulitan yang menghadang tidak akan melemahkan kita jika kita bersama semangat untuk terus saling jaga dan saling bantu tetanggamu dan sesama menjadi tenaga untuk terus bergerak. Kontribusi pada masa pandemi mulai dari kegiatan vaksinasi alumni
hingga vaksinasi untuk umum menjadi kunci bahwa kontribusi dan perjuangan ini tak hanya milik alumni UI, tapi milik rakyat Indonesia. Inilah kontribusi yang membuat kami tetap berdiri dan membuat keberadaan kami menjadi semakin berarti di tengah kondisi tak pasti. Tidak hanya itu, berlandaskan semangat datang paling awal, pulang paling akhir, komitmen Iluni UI tidak hanya sebatas pada kegiatan vaksinasi. Berbagai kegiatan kebencanaan hingga penggalangan dana tetap kami lakukan. Penghargaan pun menjadi saksi mulai dari penghargaan BNPB atas keterlibatan aktif, konsistensi, dan inovasi dalam penanggulangan bencana hingga penghargaan Kemenkes atas dukungan dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19. Sejatinya apresiasi yang diterima bukanlah prestasi semata, tapi sebuah komitmen dan janji yang terus dijaga tak hanya untuk menangani pandemi, tapi juga berbagai situasi bencana yang melanda bumi pertiwi. Upaya ini tak sendiri. Pada sinergi temu, Iluni UI merangkul para alumni UI, Iluni UI Fakultas, Chapter, dan wilayah serta sivitas akademika UI. Tak lupa bersama rekan-rekan mitra Iluni UI lainnya untuk menciptakan suatu perubahan. Karena bersama, Iluni UI yakin Indonesia bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih kuat. Terima kasih untuk sinergi temu. Dalam 1 tahun terakhir, telah begitu banyak pengalaman sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Kini, saatnya Iluni UI membuka lembaran baru. Sebuah hasil temu yang menjadi legacy bagi alma mater dan bangsa. Titik temu yang kita tanam, sinergi temu yang kita pupuk, menanti menjadi sebuah hasil temu. Tantangan yang menanti tak akan goyahkan langkah. Jika kita terus eratkan genggaman tangan dan saling berjalan beriringan. Jangan ragu untuk terus melangkah dan memberi arti melalui kontribusi nyata di ruang temu Iluni. Ketika kau dan aku menjadi kita, menjadi UI, menjadi Indonesia. Take action, miracle happen.